Poin yang pertama yaitu organisasi multinasional. Organisasi yang melaksanakan operasi bisnis di seluruh batas nasional disebut dengan perusahaan internasional atau korporasi multinasional. Proses manajemen strategik secara konseptual sama untuk perusahaan multinasional sebagai perusahaan domestik yang seutuhnya. Bagaimanapun, proses tersebut adalah lebih kompleks untuk perusahaan internasional sebagai hasil dari variabel dan hubungan yang lebih banyak. Misalnya saja sosial, budaya, demografik, lingkungan, politis, pemerintahan, hukum, teknologi, dan peluang serta ancaman yang berhadapan dengan korporasi multinasional hampir tidak terbatas. Dan jumlah serta kompleksitas dari faktor-faktor ini meningkat secara dramatis dengan jumlah produk yang diproduksi dan jumlah wilayah geografis yang dilayani. Lebih banyak waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tren dan peristiwa eksternal dalam korporasi multinasional dibandingkan dengan korporasi domestik. Rentang geografis, budaya, dan perbedaan nasional serta variabel dalam praktek bisnis seringkali membuat komunikasi antar kantor pusat domestik dan operasi luar negeri sulit. Implementasi strategik ini dapat lebih sulit karena perbedaan budaya memiliki norma, nilai, dan etika kerja yang juga berbeda. Bahkan variabel seperti tingkat pengangguran bervariasi secara luas di seluruh negara. Misalnya saja Spanyol, yaitu negara dengan tingkat pengangguran tertinggi, dan Austria yang terendah di antara negara-negara yang ada di Eropa. Tingkat pengangguran ini merupakan indikator yang tepat dari kondisi finansial secara keseluruhan dan daya tarik untuk melakukan bisnis. Korporasi multinasional menghadapi risiko yang unik dan beragam seperti pengambilan alih aset, kerugian mata uang melalui fluktuasi tingkat pertukaran, interpretasi pengadilan luar negeri yang tidak menguntungkan dari kontrak dan persetujuan, gangguan sosial atau politik, larangan impor atau ekspor, tarif, dan hambatan perdagangan. Para penyusun strategi di MNC ini sering berkontroversi dengan kebutuhan untuk bersaing secara global dan responsif secara nasional di waktu yang sama. Dengan kenaikan dalam perdagangan dunia, pemerintah dan lembaga peraturan semakin lebih dekat dalam pengawasan praktik bisnis luar negeri. Undang-undang praktik korupsi luar negeri Amerika Serikat itu merupakan sebagai contoh mengawasi praktik bisnis yang ada di dalam banyak wilayah di dunia ini. Sebelum memasuki pasar internasional, perusahaan seharusnya dapat memindai jurnal yang relevan dan laporan paten, mencari saran akademis dan organisasi peneliti, berpartisipasi dalam urusan perdagangan internasional untuk kemitraan, dan melaksanakan penelitian ekstensif untuk memperluas konten mereka dan mengurangi risiko dalam melakukan bisnis di pasar baru. Dengan menyediakan asuransi dan korporasi investasi swasta luar negeri. Keuntungan dan kerugian dari operasi internasional. Keuntungan potensial untuk mengawali, melanjutkan, atau memperluas operasi internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan dapat meraih pelanggan baru untuk produk mereka. Yang kedua, operasi asing dapat menyerap kelebihan kapasitas, mengurangi biaya unit, dan menyebarkan resiko ekonomi atas jumlah pasar yang lebih luas. Ketiga, operasi asing dapat memudahkan perusahaan untuk mendirikan fasilitas produksi rendah biaya di lokasi yang dekat dengan bahan mentah atau buruh murah. Keempat, pesaing dalam pasar asing mungkin tidak tersedia, atau persaingan mungkin kurang intens dibandingkan dalam pasar domestik. Kelima, operasi asing dapat berdampak pada tarif yang rendah, pengurangan pajak, dan perlakuan politis yang menguntungkan. 6. Venture bersama dapat membantu perusahaan untuk mempelajari teknologi, budaya, dan praktik bisnis dari orang lain dan untuk membuat kontak dengan pelanggan potensial. Ketujuh, skala ekonomi dapat dicapai dari operasi global daripada hanya pasar domestik. Selain keuntungan, terdapat juga kerugian potensial yang besar dan mengawali, melanjutkan, atau memperluas bisnis di seluruh batas negara. Yang pertama, operasi asing dapat terukur oleh
faksi nasional. Kedua, perusahaan menghadapi lingkungan sosial, budaya, demografi, lingkungan politik, pemerintah, hukum, teknologi, ekonomi, dan kekuatan bersaing yang berbeda-beda dan kadang sulit dipahami ketika melakukan bisnis secara internasional. Ketiga, kelemahan pesaing dalam wilayah asing juga sering terlalu dilebih-lebihkan dan kekuatannya sering diremehkan. 4. Perbedaan sistem bahasa, budaya, dan nilai di setiap negara yang dapat menciptakan hambatan untuk berkomunikasi dan masalah dalam mengatur orang. 5. Meraih pemahaman organisasi regional seperti Komunikasi Ekonomi Eropa, Wilayah Perdagangan Bebas Amerika Latin, Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pengembangan, serta Korporasi Keuangan Internasional adalah sulit, tapi sering dibutuhkan dalam melakukan bisnis secara internasional. Dan yang terakhir, berhubungan dengan 2 atau lebih sistem moneter dalam mempersulit operasi bisnis internasional. Tantangan global. Hanya sedikit perusahaan yang mampu untuk mengabaikan keberadaan persaingan internasional. Perusahaan yang tampak terisolasi dan berkembang hari ini mungkin mengalami kendala di hari esok. Perekonomian Amerika Serikat sudah tidak terdiri dari banyak orang Amerika sendiri. Ekonomi dunia dan sistem moneter bermunculan. Korporasi di tiap tempat di bumi mengambil keuntungan dari kesempatan untuk mendapatkan pelanggan secara global. Pasar bergeser dengan cepat dan dalam banyak kasus terpusat pada selera, tren, dan harga. Sistem transportasi yang inovatif mempercepat pemindahan teknologi. Pergeseran dalam sifat dan lokasi sistem produksi, khususnya ke Cina dan India. Mengurangi waktu respon untuk mengubah kondisi pasar. Cina memiliki lebih dari 1,3 miliar penduduk dan secara dramatis meningkatkan kelas menengah yang berhasrat untuk membeli barang dan jasa. Semakin banyak perusahaan di seluruh dunia yang menyambut investasi dan modal asing. Sebagai hasilnya, pasar tenaga kerja menjadi lebih dikenal secara internasional. Negara-negara Asia Timur adalah pemimpin pasar dalam industri padat karya. Brasil menawarkan sumber daya alam yang berlimpah dan dengan cepat mengembangkan pasar, dan Jerman menawarkan tenaga kerja terlatih dan teknologi. Dorongan untuk meningkatkan efisiensi operasi bisnis global membawa kepada spesialisasi fungsional yang lebih besar. Hal ini tidak terbatas pada pencarian dari tenaga kerja berbiaya rendah yang bisa di Amerika Latin atau Asia. Pertimbangan lain meliputi biaya energi, ketersediaan sumber daya, tingkat inflasi, tingkat pajak, dan sifat dari regulasi perdagangan. Banyak negara yang menjadi lebih proteksionis selama resesi ekonomi global terkini. Proteksionisme merujuk kepada pemaksaan tarif, pajak, dan regulasi dari perusahaan di luar negeri untuk membantu perusahaan mereka sendiri dan orang lain. Sebagian besar ahli ekonomi berpendapat bahwa proteksionisme mengancam ekonomi negara karena hal tersebut menghambat perdagangan antar negara dan mengundang pembalasan dendam. Kemajuan dalam telekomunikasi menggambarkan negara, budaya, dan organisasi di seluruh dunia saling mendekat satu sama lain. Penerimaan asing sebagai persentase dari penerimaan total perusahaan pada ratusan perusahaan Amerika Serikat. Alasan utama mengapa kebanyakan perusahaan domestik melakukan bisnis secara global adalah pertumbuhan permintaan barang dan jasa di luar Amerika Serikat dianggap lebih tinggi daripada Amerika Serikat sendiri. Pemegang saham dan investor berharap pertumbuhan penerimaan yang terjaga dari perusahaan memuaskan pertumbuhan untuk banyak perusahaan yang hanya dapat dicapai dengan mengapitalisasi permintaan dari luar Amerika Serikat. Usaha bersama dan kemitraan antara perusahaan domestik dan luar negeri menjadi aturan daripada pengecualian. Selanjutnya adalah globalisasi. Globalisasi adalah proses dari melakukan bisnis di seluruh dunia. Keputusan yang sangat strategis dibuat berdasarkan profitabilitas global dari perusahaan dibandingkan hanya mempertimbangkan domestik. Strategi global mencari cara untuk memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh dunia dengan nilai biaya tenaga kerja yang terendah atau sumber daya alam yang melimpah. Menempatkan pusat penelitian dan teknik rekayasa kompleks di mana ilmuwan ahli dan insinyur dapat ditemukan, dan menempatkan aktivitas pemasaran dekat dengan pasar yang akan dilayani. Strategi global mengintegrasikan tindakan melawan pesaing ke dalam rencana mendunia. Hari ini terdapat beberapa pembeli dan penjual global serta transmisi uang dan informasi di seluruh kontinen secara instan. Jelas bahwa perbedaan industri menjadi global untuk alasan yang berbeda.
Kebutuhan untuk mengamortisasi investasi lead bank yang masih masif dari banyak pasar adalah alasan utama mengapa industri pabrik pesawat terbang menjadi global. Mengawasi globalisasi dalam satu industri adalah aktivitas manajemen strategik yang penting. Mengetahui bagaimana untuk menggunakan informasi untuk satu keuntungan bersaing, bahkan lebih penting. Tingkat pajak korporat secara global. Tingkat pajak di dalam negara adalah penting dalam keputusan strategi berkenaan dengan saat untuk membangun fasilitas pabrik atau toko retail, atau bahkan saat untuk mengakuisisi perusahaan lain. Jepang baru-baru ini memotong pajak korporat hingga persentase 5 poin, meningkatkan Amerika Serikat dalam tingkat pajak korporat tinggi di antara seluruh negara di dunia. Memiliki tingkat pajak korporat tertinggi bukanlah posisi yang bagus untuk Amerika Serikat, karena ia bersaing dengan negara-negara lain sebagai lokasi investasi. Tingkat pajak korporat yang tinggi menghalangi investasi dalam pabrik baru dan juga memberikan insentif tinggi untuk korporasi demi menghindar dari pajak. Sejak tahun 1980-an, kebanyakan negara telah terus-menerus mengurangi tingkat pajak mereka, tetapi Amerika Serikat belum memotong perundang-undangan tertinggi dari tingkat pajak korporat sejak tahun 1993. Tingkat perundang-undangan puncak yang terkombinasi antara negara maju di Amerika Serikat turun dari sekitar 48% di awal tahun 1980-an sampai kurang dari 25% di tahun 2013. Untuk menghindari pembayaran pajak di Amerika Serikat atas pendapatan yang dihasilkan di negara lain, banyak perusahaan Amerika Serikat yang berpendapatan tinggi di luar Amerika Serikat tetapi berpendapatan rendah di dalam Amerika Serikat, dan mereka membawa kas kembali ke Amerika hanya apabila dibutuhkan. Sistem pajak Amerika Serikat, sayangnya bagi orang-orang Amerika sendiri, sangat terstruktur sehingga perusahaan dapat memotong tagihan pajak mereka dengan mengekspor pendapatan luar negeri ke negara-negara pajak lebih rendah. Perusahaan Amerika Serikat yang jumlahnya kian meningkat saling berpengaruh di negara untuk mengurangi beban pajak mereka. Amerika Serikat yang baru-baru ini melakukan relokasi perusahaan asing. Selanjutnya, Amerika Serikat versus budaya bisnis. Untuk dapat sukses bersaing di pasar dunia, manajer Amerika Serikat harus menyediakan pengetahuan historis, budaya, dan kebutuhan religius yang memotivasi dan mendorong orang di negara lain. Menurut Rosconnect, baru-baru ini merangkum beberapa perbedaan budaya yang penting antara Amerika Serikat dan manajer asing. Kesadaran dan pertimbangan dari perbedaan ini dapat membantu manajer untuk menjadi lebih efektif, terlepas dari apapun kebangsaannya. Yang pertama, orang Amerika menempatkan pengecualian prioritas tinggi tepat waktu, melihat waktu sebagai sebuah aset. Yang kedua, sentuhan pribadi dan jarak norma berbeda di seluruh dunia. Yang ketiga, aturan keluarga dan hubungan bervariasi di negara yang berbeda. Dan yang keempat, bisnis dan kehidupan sehari-hari di beberapa masyarakat diatur berdasarkan faktor-faktor keagamaan. Yang kelima, waktu yang dihabiskan untuk keluarga dan kualitas hubungan antara lebih penting di beberapa negara dibandingkan penghargaan pribadi dan penciptaan yang didukung oleh manajer Amerika tradisional. Yang keenam, banyak budaya di seluruh dunia yang menilai kesederhanaan, semangat tim, kolektivitas, dan kesabaran lebih penting dibandingkan daya saing dan individualisme yang sangat penting di Amerika. Yang ketujuh, ketepatan waktu adalah sifat pribadi yang dihargai ketika melakukan bisnis di Amerika Serikat, tetapi ini tidak banyak masyarakat dunia. Yang kedelapan, untuk mencegah kesalahan sosial ketika bertemu manajer dari daerah lain, seseorang harus belajar dan menghormati aturan atau etika dari yang lain. Yang kesembilan, orang Amerika seringkali melakukan bisnis dengan individu yang tidak mereka ketahui, tidak seperti pelaku bisnis di banyak negara lain.
Selanjutnya, perbedaan komunikasi di seluruh negara. Orang Amerika semakin berinteraksi dengan manajer dari negara lain, sehingga ini penting untuk memahami budaya bisnis asing. Orang Amerika sering datang sebagai intrusif, manipulatif, dan cerewet. Kesan ini dapat mengurangi efektivitas dalam komunikasi. Phelps menyediakan petunjuk budaya berikut ini pelatihan antar budaya Karis. Yang pertama, orang Italia, Jerman, dan Prancis umumnya tidak meringankan eksekutif dengan pujian sebelum mereka dikritik. Yang kedua, Israel terbiasa dengan rapat bertempo cepat dan memiliki sedikit kesabaran untuk informalitas dari pembicaraan kecil Amerika Serikat. Yang ketiga, eksekutif Inggris seringkali mengeluh bahwa eksekutif Amerika mengobrol terlalu banyak. Yang keempat, orang Eropa merasa bahwa mereka diperlakukan seperti anak-anak ketika diminta untuk memakai penanda nama oleh orang Amerika. Yang kelima, para eksekutif di India terbiasa untuk menginterupsi satu sama lain. Yang keenam, ketika bernegosiasi secara oral dengan eksekutif Malaysia atau Jepang adalah pantas untuk secara periodik memberikan waktu sejenak. Yang ketujuh atau yang terakhir, menahan diri dari pertanyaan manajer asing seperti bagaimana akhir pekan Anda. Itu adalah intrusif bagi orang asing yang cenderung menganggap bisnis mereka dan kehidupan pribadi adalah terpisah sepenuhnya.